sapi oleh beli korban. Oleh kan? Oleh. Secara syariat boleh enggak? Boleh. Sapi kena wong itu. Argo bolu oleh beli oleh. Geritu wedhus maning siji. Ya. Nggih. Sapi nggo korban wong bolu oleh. Geri nambahi wedhus Siji. aja muni ora oleh mulane kantek kok. Mangkane nyung primen kok ora kedumen ora bisa korban bareng sapi gampang. Wong sapi kena nggo bulu gerine kok kena wedhus siji. Sing cukup umure kena korban. Itulah dakwah harus dengan lembut. Haram, halal. Ya haram memang secara syariat, haram memang hukum fikih itu saklek. Tapi ketika didakwahkan itu harus dengan pendekatan dan cara yang lembut. Nah di daerah Kudus itu orang Islam karena menghormati mereka orang-orang yang non-Islam, karena di sana itu hewan sapi sebagai hewan yang dimuliakan, menjadi hewan yang dimuliakan oleh orang-orang non-Muslim di sana, maka pada zaman Sunan Kudus itu orang Islam tidak boleh menyembelih sapi, menjaga perasaannya orang-orang non-Muslim. Disitulah akhlak, pelajaran yang sangat mulia. Artinya apa? Walaupun jangankan kita sesama Muslim, sesama seagama, dengan orang lain pun yang tidak seagama, tetap kita untuk menjaga sing arane etika. Jangan sampai gawe lara atine wong sing agama liya. Karo kanca, ini karo kanca, kakang adi, kakang kadiran kakang, amak-amak perintah ning adine. Adi wis kesel diperantai terusan dugel bleh. Kurang ajar kadiran kakang nyok perintahan terusan nyok pelitakan wis pada bene gede pian gelut. Kakang aja kadiran kakang. Jaga perasaan adik belas dengan dinenyo perintahan terusan. Asal sing bajur maning anak perintah ning wong tuwa. Pandi mak, paning warung nyong tadi po mak. Ibros. Nyolos warbu. Jago-jago kon. Ibros. Serenio. Pandi mak, paning warung. Banyak isa no mata orang kota. Kota lainnya minta. Balas ayam. Iya. Jawa dong, pandi mak. Ini warung, isan mak, tong roti. Roti bre. Penting roti sing kena dipangan. Roti asro. Hah? Si perantara lidah dudu muni ora oli. Wong, yen bisa pandi mapan ning warung. Toko kena nyong bae mak. Nyong sisa gerokan tuku piye. Ya kayak kowe. Kalau dolanan hari endi mak? Ning warung. Titip po mak. Ya sing rasanya cengar-cengir. Itu akhlak. Akhlak sesama teman. Itu memang susah. Kadiran wis akrab, araimu biasa. Wis biasa berjalan. Apa sih? Apakah boleh? Bukannya tidak boleh. Artinya sekiranya itu ada unsur membuat sakit hati, dijaga. Mendingan sagrek, kacan be ketemu. Kecak dulu.
Kalau masih sesama teman mungkin wajar. Dengan guru yang mungkin sing dianggap biasa-biasa saja, tetap kudu jaga etika dengan guru. Hatta paling mulang kon bahasane iki mulang suwuta. Bahasane hatta mulang sampean ke mulang baca tulis. Tapi jangan tinggalkan mereka yang pernah berjasa kepada kalian. Kadiran sampean wis sarjana iku. Aja segede busuk. Kudu muni nyinggung sengaja. Ana wong iki. Tapi sadurunge sarjana kan biasanya A, B, A, B, A. Ya, A an anak, U, D, udut, anak udut. Kita berawal itu nggak ada yang namanya anak lahir langsung bisa lari anak. Ini sadurunge kon dadi al-mukarram dadi syekh Anjing Arif Alibuddin Al-A'lamah Ibros. kok sampai kamu ndak berakhlak kepada yang pernah mengajarkan kamu dulu ning TK, ning madrasah, ning SD. Seolah-olah mereka itu kata ustaz desa. Enggak level. Itu maka belum dia itu mempunyai tingkatan akhlak yang bagus. Belum mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Jangankan yang pernah diulang, karena ada seorang guru atau seorang ulama, seorang asatid yang kelas desa, karena wis disit kae sing luwih bisa ngaji, kita yang muda luwih keri ngerti tetep butuh hormat. Ada suatu cerita seorang ulama besar sudah tua, orang Indonesia, dan yang masih muda itu ulama dari Malaysia. Dua-duanya itu betul-betul saling memuliakan. Sing pantes kan sing nom mulyakna maring sing tua. Tapi sing tua unggah-ungguh luwih mulyakna maring sing nom. Sing nom pun karena melihat beliau itu sudah sepuh, alim, oleh mulyakna tenan, maka ditanya ulama yang tua, nenek, yai, bisa sampean kan wis tua, wis sepuh, ya alim, santrene akeh, pondoknya gede. Lah kenapa mesti cium tangan munduk-munduk karo ulama sing esi bau kan ngecur? Apa kata kiai yang sepuh? Saya punya pesantren, punya pesantren, punya santri banyak. Nyong kudu ngormati kae. Sebab apa? Kae luwih hebat tenimbang. Saya seperti ini dalam usia sudah tua, tapi kae esih enom, tapi wis hebat banget. Akhlaknya, ilmunya, tawadune itu sudah mendapat gelar yang sangat luar biasa. Nyong ngormati kae karena enom tapi alimnya luar biasa. Hormat sing tua. Ini etika semacam itu. Le sing enom walaupun dia itu sudah alim, sudah asyah, ya udah wis tumpuk pirang, wis ya karena sudah ahli ilmu, hormat takzime maring sing tua itu luar biasa. Ditanya,
kiai yang muda tersebut, ulama yang muda tersebut, kenapa ya Syekh, engkau begitu tawadu, begitu hormat kepada yang beliau kiai yang sudah tua, ulama yang sudah sepuh? Bagaimana saya tidak hormat? Dalam usia yang sepuh, dalam usia yang begitu lanjut, beliau tetap semangat dalam berdakwah. Beliau tetap semangat dalam berdakwah. Beliau tetap istiqomah dalam berdakwah tanpa memandang usia, padahal tenaganya ini lemes, fisiknya sudah rentak, tapi tetap berjuang luar biasa di dalam agama Gusti Allah. Nyong hormat, nyong takdim, nyong urung tentu bisa kaya. Jadi kiai sing enom. Anggur enom tak karuan, pan montang manting, pan esuk acara, sore acara, bengi acara, terusan kuat fisiknya. Lah sing tua dengan fisik yang sudah sepuh, dengkulnya wis linu, matanya wis blerengan ya, tensinya sering naik, kolesterolnya tinggi, mangannya wis kangelan, dipakani sate yang balang-balang natong, ya wis sepuh tuh, matanya wis kudu disambung, kotanya sindong karo si rosa, ya mau sate sapodi ya ora apa-apa. Jadi kiai yang sepuh tersebut begitu hormat dan takdim kepada ulama yang muda tersebut, begitu takdim kepada ulama yang sepuh karena keistiqomahannya tetap di dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan agamanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada intinya di dalam tema akhlak ini, mari kita jaga hati. Aja sembarangan suudon kepada selain kita yang belum seorganisasi. Ente sing wis ahli ibadah, ente sing wis biasa jamaah, jangan sampai di dalam hati merasa luwih pinter, merasa luwih alim tenimbang sing durung pada iya. Artinya apa? Nggak usah ngurusin orang lain, urusan maring awake dhewe. Kalau kalian mau berdakwah dengan melebarkan sayap ben anggotanya akeh, dijak dengan akhlakul karimah. Ya, jangan moyok. Daripada kaya, daripada kayak melu ikmunan ngerjaan, aja meni daripada. Terus Terkadang ada lagi, ada sebuah organisasi lain, ada majelis atau jamiah yang lain yang sama-sama pada muda, pada nome, ya, itu jangan dibanding-bandingkan. Merasa luwih monggo saling berjalan. Ya. Kita sendiri yang di Ansor itu jamiahan muda-muda itu banyak yang bukan dari Ansor. Diadakan ada 2 acara. Siji Ansoran, begini anak acara majlisan. Ada 2. Anak sing debat. Mending Ansoran. Ansoran kan benar organisasi nasional, organisasi yang terstruktur. Jare sing majlis Ansoran mau ngajine kurang, acarane mau kayak tok, ujug-ujug ya kayak ya. Pas ada di situ saya. Apa yang saya katakan? Jangan dibanding-bandingkan. Yang Ansoran ya ayo Ansoran. Yang majlisan silakan majlisan. Ya. Sing apik di apik kabeh. Sing ora apik ndi? Ya sing ora majlisan ora Ansoran. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Sebab kita itu sering dihadapkan masalah
dua masalah singkat bermilian. Itu doktrin Wahabi itu seperti itu. Salah satu contoh, Pancasila karo Al-Quran mulia. Mulia mana? Anda pilih mana? Pilih Al-Quran atau pilih Pancasila? Kalau Anda tidak pilih Quran, jelas murtad, ya kan? Kalau Anda tidak pilih Pancasila, berarti bukan warga negara Indonesia, keluar dari Indonesia. Karena itu sudah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kan bingung, itu doktrin Wahabi. Kakonitan ngono agamis. Maka apa yang harus dijawab? Itu pertanyaan salah. Kayakmu. Karena tidak ada pilihan antara Al-Quran dan Pancasila, tidak bisa dibanding-bandingkan dan tidak bisa dipilih-pilih. Si primer, ya dipilih kabeh. Kalau disuruh milih, tidak bisa salah satu harus, tidak ada yang dipilih. Karena kita warga Indonesia. Itu soal nasionalis. Nasionalis dan agamis tidak bisa dipisahkan. Karena nasionalis, karena seorang agamis harus nasionalis, seorang nasionalis harus agamis. Agama itu hebat teman, pokoknya luar biasa. Tapi tidak nasionalis, keluar saja dari Indonesia. Wah, apa orang bela di Indonesia? Jadinya apa? Pemberontak. Jadinya apa? Teroris. Itu seperti itu. Maka di dalam dua pilihan antara Al-Quran atau Pancasila tidak bisa dibanding-bandingkan dan tidak bisa dipilih-pilih. Al-Quran adalah pedoman umat Islam, Pancasila adalah harga mati sebagai landasan negara Republik Indonesia. Kok bisa dibanding-bandingkan? Tapi beda, aku milih bocah wadon, aku bocah wadon terus ya, terus ini top pacari kau, ya itu beda. Seperti kamu dibandingkan, kamu mau pilih aku atau mau pilih orang tuamu? Kira tulis, bocah wadon, ya setannya. Karena ya ada sesuatu sing kontrak, sahabat nawari maring kon pada kalian wis kon milih wong tuane kon apa kan milihnya, jadi kon cinta mati kawannya kon nanti men Iman ya, nyong boleh disegaya kemani kangelang boleh dibek-bekjane apa? Karena kau lahir dari orang tua, karena kalian itu keluar dari orang tua, dari rahim ibu, kudu pilih ibunya. Jelas kowe wadon rapi. Kenapa? Berani memberikan tawaran membandingkan dengan seorang ibu. Ibu itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun. Ya. Nek anak bocah wadon tawa kayak kening calon tinggal. Bocah wadon juga kapan anak bocah lanang. Tawa kayak kowe. Sampean panurut ning kon panurut maring manekona panurut maring nyong sing man bakal makan kon ngomong kayak kowe. Tinggal wong lanang kayak kowe. Karena apabila sudah berkaitan dengan yang namanya ibu, itu tidak bisa diganggu gugat. Ya. Karena keramat yang paling besar itu ada di ibu. Maka dari itu jagalah akhlak kita kepada sesama teman, akhlak kita kepada orang tua,
akhlak kita kepada saudara, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada lingkungan. Semuanya itu ada etikanya, ada akhlaknya. Dan semoga hati kita terbentuk menjadi hati yang bersih. Karena hati yang bersih itu memantulkan kasih. Apabila hati itu busuk, maka akan membuahkan aroma-aroma busuk, menjadikan akhlak etika kita itu menjadi busuk atau tidak baik. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa barakatuh min sahabatil kiram. Hamdan wa bihamdihi wa kafi masjid ya rabbana la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.